Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun rekan-rekan semuanya berada. Gimana? Semuanya sehat kan? Yang bentar lagi yang sekarang sedang menjalani ibadah puasa. Oke, selamat ya buat kalian yang sedang menjalani ibadah puasa. Semoga terus istiqomah dan tetap semangat. Nah, perkenalkan, saya adalah Naufal Nur Kalam, dan di sini saya mau nanya nih sama teman-teman semuanya. Selama kita menjalani hidup, sudah berapa kali kita berterima kasih terhadap apa yang kita miliki? Oke, saya ulang pertanyaannya. Selama kita menjalani hidup, sudah berapa kali kita berterima kasih terhadap apa yang kita miliki? Berapa kali? Oke. Nah, nggak perlu dijawab sekarang, tapi kita coba ulas lagi. Pernah nggak sih ketika kita berkegiatan atau beraktivitas, kita menemui orang atau menjumpai seseorang yang memiliki sifat seperti ini? Atau bahkan kita sendiri yang merasakan hal seperti itu. Sikap seperti apa? 1. Mudah tersinggung. Nah, siapa yang gampang tersinggung atau sensitif? Oke, kalau misalnya ngebahas sensitif itu biasanya ada 2. Yang pertama itu adalah uang, yang kedua adalah wanita. Tapi ini sensitifnya beda. Bukan hanya perempuan sensitifnya. Yang sensitif bukan hanya perempuan, tapi ada secara ini bisa jadi laki-laki juga seperti itu. Misalnya gini, ketika ketika kita lagi jalan ngelewatin sebuah kelas di dalam kampus, kita sebagai mahasiswa nih lewat depan kelas orang, dan ketika itu kita ngeliat ada orang lagi ngobrol. Nah, kalau misalnya kita memperhatikan seseorang, ketika kita memperhatikan seseorang itu lagi jalan, dan dia lagi jalannya itu ngelewatin seseorang lagi yang sedang ngobrol. Nah, orang ini ngobrol nih, tapi yang kita perhatikan orang ini itu ketika sedang jalan itu merasa bahwa yang orang berdua yang lagi A sama B ini yang lagi ngobrol itu ngomongin yang orang si C. Padahal sebenarnya nggak ngomongin si C ini gitu loh. Tapi yang si C ini, yang tadi dibilang itu memiliki sifat yang mudah tersinggung, itu merasa bahwa dia tuh ngomongin dia gitu. Maksudnya si A sama B ini ngomongin si C gitu. Padahal mah enggak. Nah, saking parahnya, si C ini mikir kalau misalnya, bener nggak sih? Dia tuh ngomongin saya nggak sih itu, sampai dibawa ke rumah, sampai tidur pun dipikirin terus menerus dipikirin, sampai akhirnya dia stres sendiri gitu. Itu mudah tersinggung. Yang kedua, sifat yang seperti ini, yaitu sifat merendahkan diri sendiri. Nah, biasanya orang yang suka merendahkan diri sendiri ini adalah orang yang suka mengeluh gitu loh. Mengeluh terhadap apa? Fisiknya, terhadap materialnya, atau skillnya mungkin. Itu maksudnya fisiknya nih, kayak misalnya ada orang gemuk, ada orang agak gemuk, ada orang agak kurus, gitulah. Nah, orang yang gemuk ini itu dia ngeluh terus. Ngeluh gimana? Ini adalah orang yang gemuk ini ngeluh terus bahwa kok ini berat badan kok naik terus gitu, kok nggak turun-turun gitu ya. Padahal dia udah makan udah diet gitu, tapi nggak turun-turun. Nah, kebalik dengan orang yang kurus, dia udah makan banyak nih, tapi dia ngeluh juga. Kenapa? Kok udah makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk? Apa cacingan atau gimana? Nah, padahal sebenarnya si orang gemuk itu pengen kurus, si kurus itu pengen gemuk. Jadi nggak bisa dah tuh. Jadi kita harus benar-benar terima, ya sudah, kalau misalnya emang kita gemuk, ya sudah, gemuk aja. Toh kalau emang kita harus kurus tuh nggak perlu diet yang berlebihan ya, kayak mentang-mentang pengen kurus diet yang berlebihan, nggak makan sampai nggak makan nasi tuh nggak dimakan deh. Ada juga kebalik dengan orang yang kurus, dia pengen gemuk dengan bener-bener makan terus kerjaannya, tapi nggak gemuk-gemuk deh. Nah, coba bisa dievaluasi, mungkin kurang olahraga. Terus materi ya kan, mengenai materi harta benda. Misalnya teman kita punya HP iPhone, nah kita punya HP Xiaomi. Ini ngeluh juga nih, kenapa? Masalah materi benda. Dia punya iPhone, kita mikir, iPhone kameranya bagus ya. Nah, kita HP-nya Xiaomi. Kok saya mau beli yang kayak gitu juga.
Padahal sebenarnya HP-nya masih bisa digunakan gitu, masih bisa dipakai, masih bisa digunakan gitu. Kameranya juga nggak jelek-jelek amat Xiaomi ya. Jadi sebenarnya dia tuh masih belum butuh iPhone gitu. Orang punya iPhone karena emang dia butuhnya iPhone. Tapi dia pakai Xiaomi karena emang mungkin aja emang dia masih Xiaomi itu ya cukup buat dia gitu. Dan apakah hanya ketika dia memiliki iPhone dia benar-benar merasa yang lebih cukup lagi? Oh, tidak, malah yang ada dia nantinya jatuhnya malah sombong. Kalau misalnya dikasih iPhone mungkin. Makanya Allah mengasihinya itu ya udah dikasih Xiaomi aja dulu gitu. Biar apa? Biar sabar ya. Nah, yang ketiga itu adalah orang yang jago melihat peluang untuk curhat. Pernah nggak sih kalian nemuin orang yang setiap hari tuh pengennya curhat terus gitu loh, pengennya ngobrol mulu, maksudnya ngobrolnya tuh yang tentang dirinya terus. Seakan-akan ya, orang yang pengen curhat ini seakan-akan kehidupannya tuh orang yang paling menderita di muka bumi ya. Yang paling pahit kehidupan, yang paling suram. Padahal nggak juga gitu. Jadi setiap hari dicerita tentang kehidupannya, pribadinya. Padahal sebenarnya dia juga harus bisa milah-milah mana sih yang harus diceritakan, mana sih yang tidak perlu diceritakan dan cukup disimpan gitu. Nah, meskipun ketika lagi cerita, kalau misalnya emang nggak ketemu, dia ceritanya cerita online, gimana bikin SW, bikin SW-nya tuh yang kayak kata-katanya tuh kata-kata yang sedih banget. Terus juga kayak bikin screenshotan yang sesuai banget sama hatinya tuh. Kalau misalnya itu screenshotan sesuai banget sama hatinya itu dipasang deh tuh. Jadi biasanya kalau orang yang kayak gini itu nyimpen bukti screenshotan di dalam satu folder dan dia nyimpennya itu nyimpen screenshotannya itu yang sesuai sama hatinya. Kalau misalnya hatinya lagi mood, berarti moodnya lagi naik, lagi bagus, dipakai tuh screenshotan yang kayak gini. Tapi kalau misalnya hatinya lagi down, lagi sedih, lagi kayak gimana, dipakai juga tuh yang quotes yang agak sedih gitu. Biasanya orang gini yang bahaya nih. Kenapa? Takutnya bukan apa-apa, bukan gak mau suzon apa gimana, tapi kalau misalnya kita keseringan ngeliat orang seperti ini, jatuhnya dia kok kayaknya kehidupan dia kayaknya paling menderita deh. Padahal semua orang juga sama, merasakan yang sama, cuma dia ya sudah, semua orang lain tidak perlu memperhatikan apa yang sedang dia alami yang sebenar-benarnya. Cukup dia bisa mengatasi itu sendiri ya, tanpa perlu mencari perhatian orang lain. Jatuhnya caper aja, jadinya gitu. Lebih baik ya sudah, kalau misalnya masih bisa diselesaikan dengan sendiri, ya selesaikan saja sendiri, tidak perlu mencari perhatian orang lain. Kalau misalnya butuh bantuan, lebih baik bilang saya butuh bantuan, jangan mencari perhatian seperti itu. Jatuhnya orang malah jadi oh iya kok gini ya gitu. Nah, sikap yang keempat yaitu adalah orang ini ingin mempengaruhi hal buruk terhadap orang lain. Nah, pernah nggak sih kalian ngelihat orang kayak gini, maksudnya menemuin orang kayak gini gitu? Jadi dia itu datang, misalnya dia suka ngeluh kayak, saya kok kayak tiap hari kayak kehidupannya sakit banget, gini-gini banget. Nah, dia pengen nyari teman juga untuk mencari teman yang temannya ini harus bisa merasakan hal yang sama, dan karena dia juga ngeluh dan dia pengennya teman ini ikut ngeluh juga. Misalnya dia lagi nggak percaya diri, dia pengen temannya ini juga ikut nggak percaya diri. Gitu. Oh iya sih, misalnya gini ya. Oh iya, misalnya saya belum nggak punya iPhone HP Xiaomi gitu. Iya sama, saya juga nggak punya HP Xiaomi. Padahal mereka tuh nggak butuh gitu loh. Maksudnya dia masih bisa masih bisa menggunakan HP yang masih mereka miliki ya, meskipun bukan Xiaomi apa gitu. Atau iPhone. Saya nggak punya HP iPhone. Iya, saya juga nggak punya HP iPhone. Iya gimana ya? Kayaknya HP kita jelek banget gitu. Padahal juga sini dia nggak butuh gitu loh. Tuh, nah dari 4 macam tersebut, kayak yang tadi mudah tersinggung, terus juga merendahkan diri sendiri, terus kayak jago melihat peluang untuk curhat, dan yang keempat adalah mempengaruhi hal buruk terhadap orang lain, itu kita harus hati-hati dengan orang tersebut. Kenapa hati-hati? Bukan dijauhi ya, tapi lebih tepatnya hati-hati. Berhati-hati kenapa? Karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang insecure. Insecure adalah perasaan ketika kita tuh tidak nyaman, tidak merasa aman, dan tidak yakin, tidak percaya terhadap siapa? Diri sendiri. Gitu. Gimana kita mau melakukan sesuatu kalau kita itu nggak yakin sama diri sendiri? Gimana kalau kita mau memperjuangkan sesuatu kalau kita tuh nggak percaya sama diri sendiri? Gimana kita mau membangun sesuatu kalau misalnya kita tuh nggak bisa menghargai diri sendiri? Gimana? Nah, makanya sekarang saya ngajak nih
buat teman-teman semuanya nih, mau yang muda, yang tua, semuanya. Ayolah kita ubah pola pikir kita. Ubah dari yang namanya insecure menjadi bersyukur. Bersyukur secara umum adalah berterima kasih, menerima, dan juga mengingat kalau misalnya apa yang kita miliki itu cuma titipan. Titipan siapa? Titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, saya mau nanya juga nih. Selain yang tadi, saya mau nanya, pernah nggak sih kalian ngerasain hal kecil yang kayak gini? Satu, sadar kalau kita tuh sedang menarik nafas. Misalnya, maksudnya gini, ketika di alam bebas, ketika saya lagi berada di alam ya, di gunung ataupun di pepohonan atau dimanapun, ketika di alam bebas, saya biasanya sering kali atau juga pasti melakukan hal seperti ini, yaitu adalah sadar dalam bernafas. Misalnya kita lagi di atas puncak gunung atau lagi di atas pohon rimbun atau di atas bukit. Saya melihat semua ciptaan ya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kemudian saya tarik nafas saya. Dan kemudian saya sadar bahwa detik itu juga saya sedang mengalami seseorang yang benar-benar sedang hidup. Pernah nggak ngerasain gitu? Nah, hal yang kedua yaitu adalah sadar ketika kita masih mampu membuka mata ketika kita bangun tidur. Bisa tidur nih, bangun. Masih mampu gitu buka mata. Ngulat langsung. Masih mampu gitu. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir kalau misalnya ketika kalian menutup mata dan itu adalah untuk terakhir kalian menutup mata, serem banget ya. Tiba-tiba pas buka mata malaikat Israil, malaikat Munkar Nakir, tiba-tiba langsung ditanya sama malaikat, ini kan mana kok buka, serem banget kayaknya. Pernah nggak sih ngerasa kayak nikmat banget pas tidur terus bisa buka mata lagi. Jangankan tidur, misalnya kita mandi nih ya, mandi tuh sampoan kan agak kelilipan. Takut tuh kalau misalnya itu gelap terus sudah ngebayangin yang aneh-aneh kan, kalau nggak segera cepet-cepet dibuka kayak takut banget ya. Ngeri kan ya. Nah itu sama kayak kita bangun tidur gitu. Bangun tidur kalau misalnya kita nggak buka mata terus itu gimana? Nah yang ketiga yaitu adalah sadar kita tuh diselamatkan dari bahaya. Nah dulu waktu saya SMK nih, saya ini jalan berangkat sekolah itu 5:30 dan itu posisinya saya masih ngantuk-ngantuknya, terus bawa motor apalagi di daerah Bantar Gebang tuh kan jalan Narogong yang gede banget, banyak truk, itu kan ngeri banget kalau misalnya orang tuh lagi, bayangin aja di situ di jalan yang gede banyak truk itu bawa motor sambil ngantuk, tidur motor nih. Pas bangun-bangun tiba-tiba angkot depan. Saya di situ benar-benar kayak dibangunin, selamatin kayak astagfirullahaladzim. Ini siapa yang bangun? Kayak ada yang nempok ya. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu tuh. Mungkin saya masih dikasih kesempatan untuk hidup. Kalau misalnya saya nggak dibangunin, saya nggak tahu tuh nabrak apa gimana. Tapi saya di situ sadar kalau iya ya, ini ada yang nolongin. Ini nggak mungkin siapa-siapa ya. Itu udah pasti. Ya kalau malaikat mungkin diinstruksikan oleh Allah atau gimana, saya mungkin Allah. Jadi kayak dikasih kesempatan. Nah kalau misalnya kalian udah pernah ngerasain hal kecil kayak gitu, berarti tandanya kalian sudah bisa merasakan nikmatnya yang artinya tuh bersyukur gitu. Nah kalau misalnya kita terus-terusan mengeluh kayak tadi, ngeluh fisik, berat badan, tinggi badan yang sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan. Kalau misalnya emang yang kurus pengen gemuk, ya udah terima, maksudnya bukan kalian buat apa maksudnya jadi gemuk-gemukan, ya udah terima aja. Kalau misalnya kurus, toh kalau emang mau gemuk jangan yang berlebihan, maksudnya makan yang bener-bener mentang-mentang pengen gemuk makannya yang ini. Olahraga aja terus olahraga gitu. Yang gemuk pengen kurus, ya udah olahraga aja, maksudnya usaha aja, lebih ke usaha gitu, nggak usah terlalu memikirkan sampai yang di luar batas kayak yang tadi gitu, jadi kelewatan banget jatuhnya. Terus kayak mengenai materi atau harta benda, salah orang lain punya mobil, kita pengen punya mobil gitu, orang lain punya HP, kita pengen punya HP, orang lain punya sepeda, kita pengen punya sepeda, orang lain punya kamera, kita pengen punya kamera yang sebenarnya kita juga belum butuh gitu. Buat apa? Jadi ya udah terima aja dulu. Gini, kalian tuh biasanya kalau beli barang tuh karena itu kalian senang atau kalian butuh? Nah coba biasakan membeli barang itu kalau kalian tuh benar-benar butuh. Kalau misalnya nggak butuh jangan. Tapi kalau emang butuh ya beli.
gitu. Nah, yang ketiga itu mengenai skill. Misalnya ngelihat orang lain pintar nyanyi, pintar ngedance, pintar apa sih namanya, pintar berbicara, ya kalian tidak perlu membandingkan diri kalian dengan orang tersebut. Cukup kalian menjadikan orang tersebut adalah motivasi. Jadi, oh saya bisa nih. Jangan sampai membandingkan yang halnya dengan negatif. Jadi, ih dia bisa ya, kok saya nggak bisa sih gitu. Ih saya nggak bisa, kayak sebel, stres sendiri gitu. Jangan gitu. Lebih baik jadikan orang itu sebagai motivasi. Jadi sebenarnya contoh di sini saya ngajak bener-bener ayolah bersyukur gitu loh. Maksudnya cara bentuk bersyukur kan itu banyak. Kayak misalnya sederhana aja sih, kayak satu, kayak berhenti terus menerus menginginkan apa yang orang lain punya yang sebenarnya kita belum butuh gitu loh. Lebih bisa menghargai diri sendiri, lebih bisa mengapresiasi diri sendiri. Kayak misalnya kita harus tahu hobi kita tuh apa, kita harus tahu kesukaan kita tuh apa. Jadi jangan sampai kita terus menerus memikirkan orang lain, memperhatikan orang lain sehingga diri kita sendiri itu tidak dipikirkan gitu loh. Lebih coba perhatikan diri kita, hobi kita. Oh, saya suka membaca, saya suka menulis. Ya sudah, baca, tulis, buatlah karyamu gitu loh. Dan jangan perlu membandingkan dirimu dengan orang lain juga, tidak perlu gitu. Ya sudah, bikin sebuah tandingannya gitu loh. Yang ketiga adalah berterima kasih terhadap apa yang sedang kita miliki. Jadi kayak kalau misalnya emang saya kondisi fisiknya seperti ini, ya sudah, saya terima kok. Emang orang misalnya ya, mohon maaf sekali, orang yang tidak bisa mendengar apakah dia pernah mengeluh? Kan tidak. Orang yang buta apakah dia akan mengeluh? Kan tidak mungkin yang mengeluh yang lebih berlebihan. Paling sudah mengeluh juga yang sewajarnya gitu. Jadi mengeluh itu boleh, tapi ya wajar gitu loh. Jangan yang berlebihan mengeluhnya gitu. Bisa aja ketika kita sedang mengeluh, cobalah kita sadar kalau misalnya bisa jadi hidup yang kita miliki ini adalah hidup yang orang lain inginkan. Jadi please coba kita ubah insecure menjadi bersyukur. Nah, ini ada kalimat ini ada di status WA teman saya, jadi ubah insecure jadi bersyukur. Bagus banget kata-katanya. Nah, kemudian bersyukur yang menurut pendapat saya adalah tidak mempermasalahkan apa yang sedang kita miliki, tetapi memanfaatkan apa yang kita miliki. Itu. Oke, jadi itu mengenai konsep bersyukur. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, dan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga tetap istiqomah dan selalu bersemangat, dan jangan lupa bersyukur. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam pengetahuan, salam petualangan, dan saya Naufal Kalam. Bye.